Balik lagi di apa ini? Masih sama gua tentunya dan balik lagi bareng Bapak Imo Indonesia ya guys ya. Sebutin nama lo John. Vidianus Scores Bule. Jangan lupa. Jangan follow dong. Iya, siapa? Sehat. Oh. Kita kemarin udah bahas tentang si Randy Orton. Nah, Hari ini temennya lagi nih John, masih satu. Kita jadi ngebahasnya wrestling untuk WWF dan WWE Entertainment untuk SmackDown gitu kan. Ya sesuai dengan judul thumbnail yang udah lu lihat gitu kan. Jadi hari ini gua bakal nge-review tatonya. Yes, jagoan gua siapa lagi bukan Rey kecil-kecil cabai rawit ya. Mysterio. Rey Mysterio. Kecil-kecil cabai rawit. Iya, Gila sih emang keren banget gue bilang sih. Udah gitu kalau misalnya ada yang belum tahu, nanti kita jelasin Rey Mysterio itu sebenarnya seperti apa. Benar. Gitu soalnya ini lu tau gak sih jurusnya, Fe? Jurusnya tuh lebih ngeri menurut gua. Apa menuju? 61 apa? 910 itu 360 derajat. Jadi tendangan 350 derajat meeting layar terus kebanting itu, Pe. bukan, dia kan jatuh di tali itu. Oh iya benar. Ditendang ini nih, ditendang samping. Iya dia lompat benar. Karena lu lihat aksinya sendiri lah, susah dijelasin gitu aja ya. Smack gitu, nanti smack-nya gitu. oh, jurus makanannya. Itu snack. Beda ya, Bu. Goblok dijauh lagi anjir, tolol banget tuh, Pak. Kalau yang baru bergabung suruh ngapain aja di John? Jangan lupa komen dan subscribe di channel ini. Jangan lupa bunyikan lonceng. Udah gitu di like. Nah, begitu lu share ke teman-teman lu, kasih tahu, lu yang suka SmackDown, ayo dong share. Iya, karena ayo dong nih like juga. Channel di Indonesia tuh kayak gini doang, kita doang. Kita doang. Banyak sih. Gak ada yang mau ngebahas ini juga gitu kan. Bahas gak jelas. Iya gitu. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi tentang WWF SmackDown. Kita bahas dulu tatonya Rey Mysterio dari lengan kanan atasnya. Jadi ya enggak, ini langsung lengan kanan sampai bawahnya aja ya. Jadi di lengan kanannya dia itu yang atasnya dulu deh. Gua nggak tahu nih. Ada kanji Jepang. Kode gitu ada mataharinya, Pak. Oh, Ra. Ra kan matahari ya. Gua nggak tahu ya. Takutnya gue salah, sorry. Takutnya gue salah, jadi gue nggak tahu. Ini tulisan kanji Jepangnya apa, tapi intinya sampingnya itu kayak ada api mataharinya gitu ya. Jadi Judgment Black and Grey. Ya kan? Ya kan, udah gitu di bawahnya ada balik lagi tribal. Mexicano itu tribal, Pe, ciri khasnya. Tribalan. Udah gitu kalian bisa lihat di bawahnya kayak ada pangkat. Gua nggak tahu pangkat kayak tentara ini. Pangkat tentara, betul. Udah gitu di bawahnya ada logo Inca. Karena dia orang Meksika, suku Inca. Gitu kan. Wah, keren. Terus bawahnya tribal-tribalan gitu aja udah. Bener. Wah. Inca, John. Inca dia. Oh iya, masih ada keturunan Inca loh. Gila, cakep sini. Oke, next. Kita bahas ke lengan kanan sampingnya ya, atau di sininya dia. Jadi ada temanya kayak logo, tuh kasih logo LV, terus udah gitu logo gitu, branding. Tapi ini Rey Mysterio, Pak. Iya, Rey Mysterio. Ini kan logo kayak topi, produk-produk kayak topi LV, mungkin tas LV, tapi ini Rey Mysterio semua logo-logo dia tuh. Iya. Ya, dibikin kayak gitu, jadi menuin bawahnya sini doang, Pak. Pakai gitu, terus backgroundnya pakai full black and grey, main tipis doang tuh. Ini logo-logo kayak di topi-topi LV kayak gitu-gitu, John. Terus ada sedikit retro-nya juga, kalau kalian bisa lihat. Ini sih lebih ke nyampur dan suka temanya ya, Pak ya. Gimana? Nah, gitu. Ya udah, bagus sih. Menurut gua mah, karena sesuai kulitnya, dia sadar akan kulit, karena emang temanya tuh tema-tema Inca. Dia kalau Mexicano tuh ada saus-saus matangnya Indonesia nih. Betul. Oke, next. Kita ke lengan kirinya Rey Mysterio. Jadi lengan kirinya kita lihat dari atasnya dulu ya. Itu ada simbol topengnya Rey Mysterio. Topengnya dan ada sinar cahayanya. Wih, kreatif, John. Dan gitu di bawahnya ada lettering tulisannya NG. Ya. Atau nama anaknya mungkin, Pak ya. Kalau Anda bisa tahu dan lebih tahu, tulis di kolom komentar gitu kan. Udah gitu bawahnya tribal lagi, John. 619. Iya. Itu jurusnya. Oh iya. Iya, 619 bener, jurusnya ya bener. Sampai dikasih api gitu backgroundnya, Pak. Keren ya. Iya, asli keren deh gitu. Ada spider websnya juga. Sama kayak gua. Sama kayak si bule gitu. Udah gitu. Bisa Mexicano begitu. Mexicano. Backgroundnya balik lagi, Pak. Kayak tadi. Iya. Jadi kayak logo-logo branding yang mahal gitu ditaruh buat nge-backgroundin tuh. Background ada sedikit salib-salib kecilnya, Pak ya. Buat jadi pemanis aja. Salibnya itu topengnya dia. Iya, betul. Karena topengnya itu ada salibnya tengahnya. Wah, keren banget sih ini.
Mantep. Oke, next. Kita ke lengan kiri dalamnya ya, atau deket keteknya ya. Jadi ada gambarnya, ada lebih ke lettering sih, sorry. Ada tulisannya, apa sih? Dominic ya? Dominic, iya, Dominic. Dominic Anak- siapa aja? anaknya itu. Oh, anaknya. Oh. Dominic itu anak. Terus ada background-backgroundnya tuh kayak ya main-main awan-awan gitu doang sih. Ya, oke lah. Letteringnya gotik, Pak. Kayak punya bapak letteringnya. Iya, Gotik, mantep. kayak punya bapak. Oke, next. Kita ke lengan kiri atasnya Rey Mysterio yang di sampingnya ya. Jadi kalau di sampingnya ada gambarnya merpati. Biasa. Pak. Seperti biasa kan, karena Meksikano itu seneng hal-hal yang rohani. Jadi ada gambar merpati. Udah gitu ada tahun 95. Udah gitu, iya udah gitu ada tulisannya apa ini? Gua nggak tahu dah. Itu Kayak huruf sih, huruf gotik, gue nggak tahu ya gitu. Udah gitu backgroundnya bagus, karena gue suka background kayak gini ya. Jadi asap-asap doang, lu nggak banyak makan space, main asap-asap gitu doang. Udah cakep lah ini menurut gue sih. Jadi kesannya full banget kayak Justin Bieber, mainnya main asap doang, asap sama awan gitu doang. Mantep lah. Oke, next. Kita ke lengan kiri bawah sampingnya Rey Mysterio. Jadi ada tulisannya mengenang. Guerrero. Latino. Jadi iya, Eddie Guerrero itu kayak saudara bagi dia, Pak ya. Iya. Yang ngebawa ke panggung untuk SmackDown itu katanya Eddie Guerrero. Jadi dia menganggap, dan Eddie Guerrero terjadi insiden hingga meninggal, Pak ya. Iya, Pak. Lehernya kan patah ya, Pak ya, di atas ring hingga meninggal sih. Nggak ketolong intinya gitu, dan dia bersedih banget ya. Gue nggak tahu ya, mungkin ini tema untuk mengenang Eddie Guerrero sampai ditulisin Guerrero Latino karena dia sama-sama dari Latin, Pak. Meksikano. Wah, mantap sih ini. Main Black and Grey aja, dan letteringnya gue suka letteringnya, main lettering Meksikan gitu, Pak. Cakep sih. Oke, next. Kita ke lengan kiri bawahnya si siapa namanya? Rey Mysterio. Iya, bagus, takutnya lu lupa. Rey Mysterio. Jadi ini adalah untuk mengenal tributnya si, balik lagi, Eddie Guerrero, Pak. Karena ada gambar salib dan di tengahnya ada tulisannya E sama G, Eddie Guerrero, dan salibnya ini salib Roma, Pak. Keren banget sumpah. Ini salib Roma kuno banget, Pak. Ini Salib Roma kuno banget, keren sih menurut gue. Jadi di samping-sampingnya balik lagi ada tema patung-patung Inka. suku Inka. Tetap harus ada. Bingung gue juga, Pak. Karena dia dari Inka. Dan Inka, benar. Udah gitu nih salibnya keren sih menurut gue sih. Salib old school ya? Salib Romawi, Pak. Salib Roma punya. Klasik, Pak. Menurut gue klasik banget. Ini berhubung orangnya sawo mateng, kalau orangnya putih banget, wih keren, Pak. Nyala salib beginian mah. Sumpah ini keren banget. Cakep, Pak. Bagus. Oke, next. Kita ke area dadanya si Rey Mysterio. Jadi ada temanya, Sama, udah Inka. suku Inka. Tadinya awalnya mulanya tuh cuman garis doang, Pak, yang ngebentuk sininya topengnya nih. Iya. Pinggiran topengnya. Tapi sama dia sekarang difullin. Boleh jadi Full satu tema suku Inka. Tadinya kan cuma dalaman Inkanya doang dikit-dikit. Sama dia udah dijadiin. Udah gitu tengahnya ada kalungnya Rosario. Rosario. Nah, karena doi Katolik juga. Katolik. Menjadi ada temanya Rosario. Cakep sih menurut gue sih. Jadi pemotongannya ini, wah menurut gue, Pak, ini rumit sumpah. Inka tuh rumit, Pak. Inka tuh susah. Kanan kiri cermin, Pak. Ini kan cermin kanan kiri. Walaupun memang beda konsep, beda tema ya. Tapi ini keren banget sumpah, ini gue bilang sih. Cermin. Cermin ini. Inka itu mainnya cermin. Sesuai dengan patung-patungannya dia. Kuilnya Inka. Itu kan cermin, Pak. Jadi bagus menurut gue sih. Oke, next. Kita ke rusuk kirinya si Rey Mysterio. Rey Mysterio. Jadi ada temanya lettering. Font doang. Font-fontan doang. Kayak ayat sih, apa gimana? Ayat, nggak tahu deh. Iya, mungkin ayat gitu. Tapi pakai bahasa Meksikano. Atau Meksikan ya, Pak ya? Meksikan. Wah, Beda lah yuk. tapi keren, Pak, ini, Pak. Bagus ini. Spanyol, Latin. Kalau Sunda, Jawanya. Sudah Jawa. Kenapa lu nyambung ya ke situ? Goblok, nyaut aja lagi, goblok. Itu bagus ya. Bagus. Bego aja, tolong. Oke, next. Kita ke area perutnya Rey Mysterio. Ini yang paling gua tunggu. Ada tulisannya Meksikan. Wah, ini cakep nih. Tanpa ini orang nggak tahu, Pak, Rey Mysterio. Awalnya kan gini dulu nih. Awalnya gini, kalau misalnya di dadanya tadi gue jelasin. Awalnya mulai sampingnya topengnya itu doang, kayak background gitu doang. Tulisannya Meksikan, keren loh. Wah, keren sih, John. Bagus. Jadi tulisannya tuh simple banget menurut gue sih, Pak. Tapi ikoniknya dia. Karena dia begitu muncul tuh langsung gini, Pak. Setelah ngebuka gitu kan. Kayak pamerin bahwa dia tuh Meksikan, orang Meksiko.
Gitu, orang Meksiko punya. Wah, keren sih. Lanjut ya. Nilas ya. Kita ke area punggungnya Rey Mysterio. Jadi di area punggungnya ada temanya bone, tulang belakang, backbone, Andra and The backbone. Goblok. Tapi keren yo. Ini keren banget. Asli keren ini. Udah gitu atasnya ada salibnya, Pak. Tetap ada rohaninya. Atasnya ada salib. Jadi tekuk atasnya dikunci sama salib. Salib ya. Bawahnya baru diurutin sama tulang punggungnya dia. Iya. Udah gitu kalau di yang kanannya gue nggak tahu kanjinya apa, di kirinya juga ada kanji Jepangnya. Jadi kiri kanan ada kanji Jepangnya. Tuh topengnya kan yang tadi gue bilang didekorin kayak gini, yang di sininya dia itu tadi ya. Kacau ya, kepikiran gitu loh. Keren ya? Keren coy. Gila, topengnya Rey Mysterio aja dari Louis Vuitton loh. Dari LV loh, topengnya aja. Berarti harganya gila sih, gue bilang. Topengnya aja pesannya di LV, John. Gak mungkin KW-KW lah. Ya iyalah. Tapi ini kayak belum jadi apa udah, Pe? Apa gini doang? Dari tahun ke tahun gini doang ya? Iya. Main tulang belakang gitu doang. Overall, dari semua totonya Rey Mysterio yang udah kita bahas, lu paling suka yang mana, Bul? Gue udah tahu yang mana deh. Gue temennya sukuin kak. Kakak. Udah dah. Yang di dada. Dada. Udah tahu gue pasti mau kemana dia. Karena apa ya? Jelasin dikit, Jon. Pengerjaan tato suku Inka ini ada sedikit rumit satu. Oke, poin tuh. Oh itu satu tuh. Dan tukang tato juga nggak akan bisa ngikutin kayak gini tuh susah. Betul. Kalau memang bukan spesialis Inka, sorry. Itu susah. Lanjut. Nggak bisa. Ya itu kelebihan yang bisa nato suku Inka ya lu tuh tato Inka aja semuanya bisa. Tapi dia nggak bisa ke yang lain-lain gitu. Iya, betul. Dan kalau balikan dia tukang tato yang biasa, lu gambar-gambar biasa. Terus Inka nggak bakal bisa. Beda dia masalahnya. Beda. Karena agak sedikit ada pengerjaan tuh agak rumit. Iya, bener, Inka bener. tuh. Inka tuh dari detail-detailnya garis tipis Detail, ya. Ya kayak gini nih. Bener. Nah, itu ada maknanya Pak. Iya, nggak Ada cicak ini nih kayak gitu tuh. Iya kan? Ya bener. Lu nggak tahu maknanya sembarangan lu nato. Bener. Itu susah kalau gue bilang. Kayak suku kayak Dayak juga kan, tato Dayak. Iya bener, itu nggak sembarangan bikin tuh. Kalau Iya. misalnya kita main asal bikin tuh, gue bilang sih kacau sih. Itu ada artinya. Iya, Ada artinya justru itu gitu kan. Dan red point nilai 10 sampai 100 lu kasih nilai berapa, Jon? 90 ini ada sedikit rumit gitu. Ini rumitnya susah. Lu nggak pernah ngasih nilai kecil gitu ya? Iya, karena lu tatonya emang bagus satu ya. Dan pengerjaan detailnya tuh agak rumit juga. Wah, Dari yang lain-lain itu emang ini paling susah gitu. iya. Bener gak sih? Tapi iya ini gue juga Dari segi seninya juga dapat gitu. Bagus. Karena lu old school, Inka itu kan old school Pak. Sebenarnya lebih ke tradisional sih menurut gue sih. Tradisional suku kan. Iya. Kayak kalau kita ngerjain tema Kalimantan aja kan Ya, tapi temanya old school suku. Iya, memang gitu. Tapi gue setuju sih. Gue juga sebenarnya suka sama tatonya dia yang ini dibandingin sama yang lainnya. Soalnya yang pertama awalnya itu dia tuh temanya dari topengnya dia. Nah, Yang bentuknya burung Inka gitu kan. Awalnya sih dari situ sih gue bilang. Terus udah gitu tiba-tiba gue nggak tahu ya, tiba-tiba ditambahin lagi unsur-unsurnya tuh bener-bener full Inka. Maksudnya kanan kirinya cermin, dan Inka itu sendiri kan ibaratnya temanya dari batu, Pak. batu. Tema-tema batu, patung-patung batu. Dan itu sulit menurut gua arsirnya. Kayak India lah. Bener, arsirnya susah banget gitu, dan memang harus presisi sih gue bilang. Soalnya kalau Kayak gini detail-detail tuh ada artinya nih. ya, kalau misalnya dia nggak presisi juga nggak akan bagus. Dan berkata si Bule sih emang pengerjaannya harus lewat tato artis yang memang bener-bener Lu cuma suka Inka. ya, ataupun emang dia spesialis buat ngerjain Inka. Soalnya kalau memang dia temanya di luar Inka sih agak susah ngerjain. Soalnya emang tema-temanya rumit menurut gue gitu kan. Soalnya kalau memang orang nggak biasa pegang tema Inka, tiba-tiba dijadiin harus ngerjain Inka, gue bilang agak lama ngerjainnya, Pak. Soalnya kan dia temanya batu nih. Batu. Jadi harus real, harus tahu maknanya, nggak sembarangan asal lu gurat doang gitu. Kayak di Indonesia kayak tukang tato Dayak asli gitu. Iya. Kita mau ketrik. Iya, kita mau bikin logo suku Dayak. Iya. Kita harus tahu tuh lu bener. darah lu kayak gimana. Terus iya bener sampai terus lu lahir tanggal berapa. Ya itu udah dibikinin tuh gambarnya. Lu cocoknya ini. Jangan asal jangan jeplakin. Gua mau yang kayak gini, misal gambarnya agak ke horror gitu. Nggak bisa. Tapi misalnya gini, Pak, misalnya lu pengen gambar ke suku-sukuan gini, tiba-tiba ya, suku manapun ya, tiba-tiba ini lu cocoknya nih gambarnya lu tuh batu. Memang ya. Enggak, misalnya lu komen, lu nggak bisa gitu. Ini kan umpamanya. Bisa aja tiba-tiba Sion lu dari garis tanggal lahir segala macam, gitu. dari garis keturunannya mungkin tiba-tiba gambarnya batu nih, batu kerikil udah kena tai gitu misalnya. Gitu. Tiba-tiba lu gimana, tetap mau gambar nggak? Kalau gue langsung nyepik, Pak. Kalau gue langsung gini, wah mohon kepala suku, mohon maaf dulu.
Saya ada kesibukan bentar. Mohon maaf dulu ya. Aduh, kenapa gua temanya begini ya? Kirain teman-teman gua keren-keren gitu kan. Nah, itu harus tato mak. Jadi dia tuh tukang tato suku. Iya. Ya, kayak di Dayak gitu. Benar. Kalimantan juga sama yo. Dan kalau gua nih buat trade point nilai 10 sampai 100, gua kasih nilai 95. Gua suka banget tema ini gitu. Iya, Inka suku. Inka ini. Kelar, Jong. Mantap lah. Kita bahas sedikit tentang Rey Mysterio, sosoknya Rey Mysterio. Tapi menurut lu gimana sih Rey Mysterio ini? Menurut gua sih dia tuh unik ya, karena dia tuh orangnya kecil tapi lu tau gak sih kalau misalnya dia lagi lawan yang tinggi-tinggi gitu? Kayak Big Show gitu ya kan. Betul, Big Show kan itu badannya gede tuh. Bisa menang ya. Tapi badannya gede juga nggak? Enggak. Kemauannya maksudnya positif dong. Anda positif. Tapi dia nggak pernah ketemu The Rock kan? Nggak pernah, soalnya di saat dia udah di WWE Entertainment, si The Rock ini udah pensiun, Pak. Oh, udah pensiun. Nggak pernah ketemu, gue nggak tahu ya, kayaknya nggak pernah ketemu selama gue dulu waktu kecil tuh nonton. Gue penasaran, Setim doang, setim pernah. Dia sama Eddie Guerrero. Enggak, dia Meksikan semua, Pe. Kenapa setim dia? Sama The Rock tuh pernah. Setim The Rock tuh tag team. Waktu ada apa gitu. Cuci motor. Ya mungkin steam ya. Ini banjir. Tag team PAS. Iya. Gua malah belum pernah tahu gue. Soalnya emang kalau karakter dia ini kan nggak pernah sekutu sama yang jahat, Pe. Iya kan? Kan kalau di SmackDown itu kan ada yang jahat, ada yang baik. Ya kayak gitu. Gua dikucilkan orang. Iya. Enggak, gua rasa Anda. Iya. Kalau datang gitu. Oh iya. Bener, ada tuh yang kok begitu kayak baru dia dengan PD-nya kan ngangkat ini juara. Namanya ini juga entertain juga. Benar. Udah gitu apa? Ada yang mau disampaikan sedikit buat karakter Rey Mysterio gitu. Sama aja kan itu episode kemarin. Kasih sedikit untuk anak milenial yang mungkin belum pernah tahu Rey Mysterio itu siapa. Sedikit ya, John. Rey Mysterio aslinya tuh Meksikano. Iya. Ya, emang atlet WWF udah lama lah. Ini udah senior dia. Sama kayak The Rock lah. Betul. Senioran The Rock tapi lanjut. The Rock. Nah, pokoknya dia tuh asli Meksikano, masih Latino lah. Oke. Dia emang detail berkental dengan Meksikanonya gitu, gak bisa lepas dengan Meksikano emang. Jadi makanannya serba burrito suka. Ya intinya mah kalau SmackDown itu jangan ditonton sama anak yang bau umur lah. Iya. Gitu. Apalagi lu punya anak kecil atau lu punya adik gitu, jangan suruh nonton ini. Alhamdulillah sih Indonesia juga udah dicekal ya. Iya. Karena Indonesia itu apapun pasti ditiru atau diikuti gitu kan. Ya kasihan ntar ngerinya atau tangannya patah. Ya itu kan. Kalau mereka kan ada serinya. Ada itu aja tadi yang kita bahas masih bisa menyebabkan kematian. Eddie Guerrero aja sampai kematiannya fatal, itu masih fatal, makanya don't try this at home ya, Pak ya. Makanya di awal itu. Nah, jadi apa? Don't try it at home. Memastikan aja gue. Iya, aku sih gue lo. Ininya mah ya kalau mereka juga atlet profesional juga masih suka cedera, apalagi kita. Benar, masih suka cedera. Apalagi kita yang nggak punya alat safety-nya gitu. Iya, itu yang pakai matras full 1 juta yang membel gitu aja bisa mati orang, Pe. Sepatah di cedera gitu. Patah cedera apalagi gitu. Kacau. Mungkin segitu aja, Pe. Segitu aja, jangan ngikutin tontonnya di Don't Try This at Home. Ya. Ini Just Entertainment, Just Hiburan. Lu cukup nonton aja, Gumi udah gitu kan. Ada. Ya, thank you banget yang udah nonton dari awal sampai terakhir dan yang udah nge-request dan yang nggak di skip juga. Kalau itu keren banget gitu kan. Buat yang mungkin dukung Indonesia. Yoi, kayak gini, Pe. Buat yang mungkin belum terrealisasikan jagoan-jagoannya SmackDown. Nanti tenang. Komen di IG gue. Komen aja. Ya bisa. Kalau mungkin di YouTube nggak dikomen. Iya, nggak dibalas gitu. Nggak dibalas tuh komen aja di IG. Kan. Gue sendiri pun kalau ini suka ngecek di IG. Iya, pinter bisa dibalas. Mungkin gue sibuk lagi sibuk. Gitu. Jadi misalnya nanti rundown-nya itu belum datang, tungguin aja. Pasti jagoan-jagoan lu bakal kita tampilin di sini. Mungkin atlet bola Indonesia juga bisa. Tatoan ya kan? Banyak naturalisasi itu. Oh iya bener tuh, banyak banget tuh. Request aja gitu kan. Kalau misalnya rame ya baru kita ini ya realisasikan. Kalau sepi ya mohon maaf banget nih ya. Soalnya yang ngumpulin idenya kasihan di balik layar ini gitu kan. Ya mungkin segitu aja, Pe. Dukung channel ini dengan cara selalu like, komen, dan subscribe. Jangan lupa dibunyikan lonceng. Bunyi gimana aja? Like. Bunyi gimana aja? Oh, ada tahan. Udah jelas asli. Thanks for watching. Kita ketemu di episode selanjutnya. Pokoknya bye. Disumek gimana, John? Swag. Woi. Apaan? Itu kayak gitu lah.